Shalom, selamat pagi seluruh umat Tuhan dimanapun berada, Bapak Ibu sekalian. Pagi ini kita akan membahas satu topik yang sebenarnya klasik. Dari dahulu selalu saja diributkan keselamatan atau yang ditawarkan Tuhan itu, yaitu keselamatan, itu karena perbuatan atau karena iman. Yang heran itu dari dulu ribut terus, tidak ketemu titik temunya. Nah, pagi ini kita akan membahas dengan lengkap. Ya, saya mau berikan satu ilustrasi. Jika seseorang tidak pernah melihat gambar gajah secara utuh atau melihat binatang gajah secara utuh, lalu ia diperhadapkan pada ekornya saja, lalu disuruh bercerita tentang gajah. Tentu saja ceritanya akan berbeda kalau seseorang melihat secara lengkap. Nah, itulah sebabnya orang-orang tidak ketemu satu sama lain, iman atau perbuatan. Nah, pagi ini kita akan belajar secara alkitabiah. Alkitab bukanlah kumpulan mantra. Alkitab harus dibaca secara keseluruhan sehingga mengerti gambar besarnya, benang merahnya, kesimpulannya yang alkitabiah. Bukan menurut pribadi atau pikiran seseorang. Nah, jadi kalau seseorang ditanya, contoh nih, Bapak Ibu sehat? Dijawab sehat. Tahu dari mana sehatnya? Ya, pokoknya sehat, Pak. Iya, tapi tahu dari mana? Yakin, Pak. Lu sehat kok yakin? Sehat itu harus ke laboratorium, dicek apakah darahnya tidak kolesterol, tekanannya normal, asam uratnya tidak tinggi, tidak mengandung virus. Jadi soal kesehatan juga nggak boleh asal yakin. Sama, keselamatan ini yakin Pak masuk surga? Nggak bisa yakin. Itu sebabnya jangan pakai pikiran sendiri, pakailah Alkitab. Karena kebenaran ada di Alkitab, pikiran kita bisa salah. Makanya harus berdasarkan Alkitab. Setiap kali saya menemukan seorang penanya yang selalu saja ribut soal ini, saya sudah tahu jawabannya. Karena ia tidak memakai ayat-ayat Alkitab secara lengkap. Ia cuma memilih-milih ayat tertentu saja. Itu pun tidak mengerti latar belakangnya. Nah, ini kan sulit ya. Kalau ngadepin orang yang fanatik buta itu agak sulit. Pokoknya begini. Ngotot-ngototan gitu. Oke. Jadi coba kita baca dulu Roma 10 ayat 9. Baik. Roma 10 ayatnya yang ke-9. Ada yang membaca ayat ini secara terpisah, ayat ini saja, seolah-olah seluruh Alkitab itu hanya satu ayat ini gitu. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Lalu orang-orang berkata, tuh Pak, mengaku dengan mulut saja sudah selamat. Gitu. Nah, ini orang-orang yang tidak mengerti dan tidak mau baca lengkap. Mesti mengerti. Ini tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Bukan kepada jemaat di Jakarta atau di Manado atau dimanapun zaman ini. Ini surat untuk jemaat di Roma. Bukan buat kita. Jemaat di Roma itu dulu hidup dalam kesesakan, disiksa. Mereka diburu. Kalau mengaku dengan mulut Kristen langsung diburu, dibunuh, diseret, dibuang ke kandang singa.
disalib, terbalik, dan sebagainya, dibakar. Jadi kalau seseorang jemaat Roma zaman itu, kalau mengaku dengan mulut, itu sudah taruhannya nyawa. Itu iman yang benar. Nah, kalau hari ini orang mengaku dengan mulutnya Yesus Tuhan, belum tentu sama dengan jemaat di Roma. Kalau kita sudah mengaku Yesus Tuhan, tapi siap mati untuk Tuhan, nah itu baru benar. Artinya ayat ini pun untuk kita. Jangan mengaplikasikan ayat suka-suka sendiri, tidak mengerti latar belakang dan tidak mengerti esensinya. Jadi salah. Jadi picik nanti. Coba kita baca Roma 10 ayat 17. Tulisan yang sama oleh Rasul Paulus yang sama. Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi iman itu tidak timbul mendadak, lalu otomatis. Tidak. Timbul dari apa? Pendengaran akan firman Kristus. Nah, timbulnya tentu saja tidak instan. Butuh waktu, proses, dan sebagainya. Ya, kita sisir dulu ayat-ayat yang sering dipakai oleh orang-orang ini yang sempit pikirannya, nggak mengerti eksegesis, tidak mengerti hermeneutik, tidak mau baca Alkitab secara jujur dan lengkap. Ini masalah memang. Roma 3 ayat 20. Sebab tidak seorang pun yang dapat dibenarkan di hadapan Allah oleh karena melakukan hukum Taurat. Karena justru oleh hukum Taurat orang mengenal dosa. Jadi, orang tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Itu jelas. Bukan karena melakukan hukum Taurat orang dibenarkan. Benar. Makanya orang yang benar pakai seluruh ayat Alkitab. Kita juga pakai Roma ini sama. Tapi kita mengerti bahwa keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, bukan. Gitu loh. Kenapa latar belakang ayat ini adalah ada orang-orang Yahudi yang bangga melakukan hukum Taurat dan mereka merasa bisa selamat dengan melakukan hukum Taurat. Makanya Rasul Paulus menulis hal ini. Kamu jangan bangga kalau melakukan hukum Taurat. Keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat. Nah, gitu loh. Harus mengerti ayat sesuai konteksnya. Ayat 28. Roma 3 ayat 28. Karena kami yakin bahwa manusia dibenarkan karena iman. Nah, ini dia. Jadi manusia dibenarkan karena apa? Iman. Dan bukan karena ia melakukan hukum Taurat. Nah, diulang lagi nih. Jadi ingat ya Bapak Ibu ya, keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, tapi karena iman. Nah, itu benar. Karena iman. Tapi jangan berhenti sampai di sini. Tuh Pak, karena iman saja tuh. Udah, terus nggak mau baca yang lain. Itu namanya menipu diri sendiri. Banyak orang seperti itu. Semalam saya PA, ada saja orang yang mengaku begitu. Saya dikatain bahwa keselamatan karena perbuatan gitu. Siapa yang mengatakan itu? Bukan. Kamu nggak ngerti ngotot. Heran, udah nggak mengerti ngotot. Ya, ini. Oke, kita tuntaskan dulu. Demikian juga Galatia. Galatia 2 ayat 16. Saya bacakan lagi ya. Ini surat yang ditulis oleh Rasul Paulus juga kepada jemaat di Galatia. Kamu tahu bahwa tidak seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat, tetapi hanya oleh karena iman dalam Kristus Yesus. Sebab itu, kami pun telah percaya kepada Kristus Yesus, supaya kami dibenarkan oleh karena iman dalam Kristus dan bukan oleh karena melakukan hukum Taurat. Ingat baik-baik, bukan karena melakukan hukum Taurat. Ya. Sebab tidak ada seorang pun yang dibenarkan oleh karena melakukan hukum Taurat. Saya ulang-ulang ini sengaja. Karena tidak ada yang dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. Nggak ada. Bangga melakukan hukum Taurat, tapi menolak Yesus. Wah, salah itu. Salah. Ya, karena ayat-ayat yang ditulis
oleh Rasul Paulus ini jelas karena iman. Ya, oke. Kita yang lebih sulit lagi nih, Efesus. Efesus 2 ayat 8 sampai 9. Ya, saya bacakan ya Bapak Ibu sekalian. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Nah, ini orang suka salah mengerti dan memelintir ayat ini. Seolah-olah iman pun diberikan oleh Allah. Biasanya orang-orang Calvinis ini yang mengartikan seperti itu. Iman pun diberikan, Pak. Kalau kita bisa percaya itu karena diberikan oleh Tuhan. Begitu pengertian mereka. Padahal John Calvin sekalipun tidak mengartikan itu. John Calvin mengartikan, oh yang diberikan itu bukan imannya, tapi kasih karunia itu, keselamatan itu yang diberikan. Keselamatan diberikan Tuhan. Bukan iman dalam kalimat ini. Kalau kita bisa analisis teks aslinya, teks Yunani, kita akan mengerti yang dimaksud bukan iman yang diberikan. Kalau iman diberikan berarti kita diam aja dong. Oh, diberi Tuhan iman, lalu beriman. Gitu. Bukan. Keselamatan yang diberikan dalam ayat ini. Pemberian Allah itu keselamatan. Yesus mati di kayu salib. Itu pemberian. Pengampunan dosa itu pemberian. Roh Kudus itu pemberian. Alkitab firman kebenaran itu pemberian, bukan hasil karya kita. Ya. Nah, tapi iman itu apa? Ini yang jadi masalah. Banyak orang mengerti iman itu hanya yang penting percaya di pikiran, Pak. Begitu pengertian banyak orang. Kalau aku percaya Yesus Tuhan, ya udah itu iman. Gitu. Nah, itu pengertian yang salah. Itu percaya secara akal. Oh, Yesus Tuhan, Yesus sama dengan Tuhan, udah selamat. Nggak baca Alkitab sih. Ya, nggak baca. Coba kita yang jujur ya. Jangan pernah mengabaikan ayat Alkitab satu ayat pun. Kita harus mengerti seluruh ayat. Harus jujur kalau mau mengerti kebenaran. Kalau nggak mau mengerti, ya terserah situ. Ya. Tapi saya mau jelaskan bahwa firman Tuhan termasuk yang menyelamatkan kita semua. Sebab Alkitab berkata, Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Jadi kalau orang tidak mau belajar firman kebenaran, dia tidak selamat. Jadi hanya dengan mulut mengaku nggak selamat. Kitab Roma tadi jangan dipakai lagi ya. Maksudnya jangan dipakai untuk membela diri. Harus mengerti latar belakangnya. Kitab Roma itu benar. Ayat itu benar. Tapi harus diartikan sesuai konteksnya. Oke. Nah, kita sekarang berangkat ke Kitab Yakobus. Kitab Yakobus pasal 2 ayat 14 sampai 24. Biarin banyak ayat. Saya mau bacakan. Apakah gunanya saudara-saudaraku jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Jadi imannya itu omdo, omong doang, nato, no action, talk only. Ngomongnya saja pintar, perbuatannya melanggar etika. Perbuatannya tidak berkenan bagi Tuhan. Banyak model begitu teolog hari ini. Bisanya nyerang orang, melanggar undang-undang ITE, menghina orang, goblok-goblokin orang, padahal dia sendiri yang goblok. Kalau seseorang tidak beretika, itu artinya ia tidak beriman. Mana ada orang kurang ajar tapi beriman? Nggak ada. Mana ada orang tidak bertobat tapi mengaku beriman? Nggak ada. Kita lanjutkan. Apa gunanya? Apa gunanya, saudara-saudaraku? Jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman, padahal ia tidak mempunyai perbuatan. Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Ini kitab Yakobus.
Ini tidak disukai oleh orang-orang Calvinis ini. Kitab Yakobus ini. Wong firman Tuhan kok nggak disukai, pilih-pilih. Itu menandakan mereka bukan orang benar. Orang-orang yang menolak kitab Yakobus itu bukan orang benar. Ya. Ayat 15. Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari. Ayat 16. Dan seorang dari antara mereka, dari antara kamu berkata, selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang. Tetapi ia tidak memberikan kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya. Apakah gunanya itu? Ini sama dengan seorang gembala. Kalau ada jemaat yang datang, Pak, saya belum makan. Sini saya doakan. Udah, begitu saja. Sama. Pak, saya belum makan, kasih makanan. Kan begitu. Tapi ada jemaat yang aneh juga. Pak, saya belum punya mobil. Sorry ya kalau itu bukan kebutuhan primer. Banyak orang nggak benar begitu. Memanfaatkan di gereja. Ya. Ayat 17. Demikian juga halnya dengan iman, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Ini jelas banget ini. Tetapi mungkin ada orang berkata, padamu ada iman dan padaku ada perbuatan. Aku akan menjawab dia, tunjukkanlah kepadaku imanmu itu tanpa perbuatan. Ngomong doang. Dan aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Nah, bagaimana? Ayat 19. Engkau percaya bahwa hanya ada satu Allah saja. Banyak orang percaya Allah itu Esa. Itu baik. Tetapi setan-setan pun juga percaya akan hal itu dan mereka gemetar. Ini sebenarnya bukan setan ini roh-roh jahat. Tetapi roh-roh jahat juga percaya, tahu bahwa Allah itu Esa. Tapi mereka gemetar. Tapi kamu nggak gemetar. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Jadi banyak orang itu bebal. Oh, iman itu pemberian, Pak. Keselamatan pemberian. Hanya anugerah. Bukan karena perbuatan kita. Balik lagi. Bukan karena melakukan hukum Taurat. Tapi perbuatan itu harus ada. Ya. Sebab iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong. Dibaca itu berulang-ulang. Ayat 21. Bukankah Abraham bapak kita dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya? Ketika ia mempersembahkan Ishak anaknya di atas mezbah. Bisa nggak Abraham cuma aku percaya Ishak, tapi nggak melakukan? Nggak bisa, itu tidak dibenarkan. Kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Dengan jalan demikian genaplah nas yang mengatakan lalu percayalah Abraham kepada Allah. Maka Allah memperhitungkan hal itu kepadanya sebagai kebenaran. Nah, percayanya ini seringkali dipikir cuma di pikiran banyak orang. Padahal di sini dijelaskan perbuatan, mempersembahkan Ishak. Karena itu Abraham disebut sahabat Allah. Kesimpulannya, jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Yakobus 2 ayat 24 dicatat baik-baik. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Barang siapa menolak ayat ini, ia menolak Alkitab. Banyak orang itu ya kalau sudah mabok agama Kristen itu namanya. Sudah tidak mau melihat Alkitab. Pokoknya enggak, Pak. Hanya karena anugerah pikirannya dimasukkan. Padahal itu benar juga, tapi sebagian benar. Harus dijelaskan lebih lanjut. Maksudnya apa? Anugerah itu maksudnya tuh manusia yang sudah jatuh dalam dosa yang nggak bisa apa-apa, lalu Tuhan datang menawarkan kebenaran. Menawarkan penebusan dosa. Ditebus dosa seluruh manusia. Tapi ada orang yang menolak, ada yang menerima. Nah, kalau menerima harus punya iman yang benar. Harus. Iman yang benar ada perbuatannya. Bukan iman yang di mulut, di pikiran doang.
Ya. Itu maksudnya. Kita sekarang beranjak ke apa kata Tuhan Yesus. Ya. Tuhan berkata apa sebenarnya? Matius 5 ayat 20. Ini perkataan Tuhan Yesus sendiri. Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Kalau hidup seseorang, nah hidup keagamaan di sini perlu dijelaskan supaya orang tidak meleset lagi. Hidup keagamaan, oh setiap hari aku, setiap minggu ke gereja, kasih perpuluhan, udah cukup hidup keagamaan. Bukan. Hidup keagamaan ini dalam teks asli disebut dikaiosune. Dikaiosune ini sering diterjemahkan dalam bahasa Inggris kebenaran. Apa sih artinya dikaiosune itu? Kita mesti lihat kitab yang sama, Matius. Makanya kalau baca itu harus lengkap, jangan satu ayat. Matius 3 ayat 15. Lalu Yesus menjawab katanya kepadanya, biarlah hal itu terjadi, karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Dan Yohanes pun menurutinya. Nah, dalam bahasa Indonesia dipakai seluruh kehendak Allah. Dalam teks aslinya itu pakai kata dikaiosune. Jadi kita harus mempunyai dikaiosune. Dikaiosune itu apa? Kehendak Allah, melakukan kehendak Allah. Itulah kebenaran. Melakukan kehendak Allah. Ya. Matius 7 ayat 21 sampai 23. Ini juga Tuhan Yesus yang berkata langsung. Ini jelas loh, tapi orang nggak pura-pura nggak dengar. Pura-pura nggak tahu ayat ini. Pilihannya cuma kitab Roma beberapa hal, Efesus 2 ayat 8 sampai 9 gitu. Modelnya orang-orang itu seperti itu. Bukan mau benar. Saya bacakan ya. Matius 7 ayat 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Bukan. Banyak orang berseru pakai loudspeaker, Tuhan, Tuhan, panggil-panggil Tuhan. Bukan itu yang masuk surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Yang melakukan. Melakukan itu perbuatan. Tapi bukan melakukan Taurat ya, bukan. Melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Perbuatannya nyata, itulah iman yang benar. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu? Itu hamba Tuhan itu. Dan mengusir setan demi namamu, itu hamba Tuhan kebanyakan. Dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga, itu hamba Tuhan biasanya. Yang jabatannya hamba Tuhan. Tapi belum tentu hamba Tuhan. Ayat 23, pada waktu itu aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Nyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Kok bisa ya itu dikatakan pembuat kejahatan? Melayani jemaat, berbuat mujizat pakai nama Tuhan, menyembuhkan orang sakit pakai nama Tuhan, memimpin kebaktian pakai nama Tuhan, bernubuat pakai nama Tuhan, mengusir setan pakai nama Tuhan, teriak-teriak Tuhan, Tuhan, nggak masuk kerajaan surga. Kalau tidak melakukan kehendak Bapakku yang di surga, kata Tuhan Yesus. Ini Tuhan sendiri yang berkata. Yang heran hari ini orang baru melihat ekornya gajah lalu cerita tentang gajah. Ada lagi yang lebih parah. Padahal ia melihat gajahnya. Sebagian ekor, sebagian kaki, sebagian mata. Tapi ceritanya cuma ekornya saja. Ngotot keselamatan karena hanya anugerah. Sola gratia. Itu benar. Istilah itu. Yang salah pengertiannya. Karena anugerah iyalah. Tapi Tuhan berkata, ia mati di kayu salib. Kitab Roma yang sama yang ditulis oleh Rasul Paulus berkata begini,
Jadi kamu orang berhutang, supaya tidak hidup menurut daging lagi, tapi hidup menurut roh. Kan begitu. Hidupmu mesti berubah. Baca ayat-ayat yang ribuan, bertobatlah kau, kerajaan Allah sudah dekat. Kisah Rasul 3 ayat 19, kalau engkau tidak berjaga-jaga, sadar dan bertobat, dosamu tidak diampuni. Kalau orang tidak berubah, ekspresi imannya tidak nyata, maka ia tidak diampuni. Itu iman fantasi, yang cuma ada di fantasinya bahwa ia orang beriman. Yakinnya tidak sesuai Alkitab. Tapi iman itu ada ekspresinya, seperti cinta itu ada ekspresinya. Cinta itu tidak, pokoknya aku cinta kamu ya, Ma. Kamu mesti percaya, Ma, aku cinta kamu. Tapi nggak pernah diajak makan bersama, jarang diajak ngomong, jarang diajak jalan-jalan, jarang mengatakan I love you, Ma. Perbuatannya nggak nyata, malah pergi sama orang-orang. Tapi kamu harus yakin, Ma, aku cinta kamu. Nggak bisa. Kalau orang cinta itu ekspresinya jelas, perbuatannya jelas. Banyak orang bebal menurut kitab Yakobus, bukan saya yang ngatain. Bebal, nggak mengerti terus. Dari dulu nggak ngerti. Iman itu harus ada perbuatannya. Iman tanpa perbuatan bukan iman, mati artinya. Keselamatan bukan karena melakukan hukum Taurat, betul, tapi karena melakukan kehendak Bapa di surga. Keselamatan bukan karena perbuatan baik, betul, tapi karena perbuatan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Tentu saja baik, dan tidak hanya baik, bahkan harus sempurna. Matius 5 ayat 48. Matius 5 ayat 48. Itu kesimpulan dari seluruh ayat. Karena itu haruslah kamu sempurna. Sama seperti Bapakmu yang di surga adalah sempurna. Ini yang bicara Tuhan Yesus sendiri. Kalau orang menolak ini berarti dia menolak perkataan Tuhan Yesus. Ada lagi yang bicara sama saya begini, enggak Pak, itu soal pengampunan saja Pak. Nah, lihat ekor gajah itu namanya. Soal pengampunan Pak, di perikop ini betul, tapi konteksnya seluruhnya, seluruh hidup kita harus sempurna. Memangnya boleh soal pengampunan sempurna, lalu soal yang lain tolong menolong dan sebagainya nggak perlu Pak. Keselamatan bukan karena perbuatan. Begitu. Kok bisa ya orang tidak mengerti ya? Saya tidak mengerti mengapa orang tidak mengerti ayat-ayat ini. Heran. Orang tidak mau berbuat, melakukan kehendak Bapa. Orang konsultasinya juga dengan Pak Yai Anason. Tolong di-mute ya. Tolong di-mute. Halo, tolong di-mute. Hari Purwita tolong di-mute. Udah saya mute. Jadi keselamatan itu diawali oleh inisiatifnya dari Tuhan, dari Allah kita, Bapa kita di surga. Karena begitu besar kasih-Nya akan dunia ini. Seluruh dunia, tidak pilih-pilih. Sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Supaya barang siapa yang percaya akan Dia. Percaya bukan di mulut saja. Tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Nah, arti percaya itu bukan cuma percaya di mulut atau akalnya saja. Percaya itu memberi diri seluruhnya. Aku mau berubah Tuhan, aku percaya. Gitu. Di Alkitab banyak loh instruksi untuk bertobat. Berubahlah menurut pembaharuan budimu. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Berjaga-jagalah kamu. Belajarlah kepadaku. Kamu ikut perlombaan yang diwajibkan. Barang siapa menang. Banyak yang begitu. Nah, kok milihnya cuma satu ayat Efesus. Efesus 2 ayat 8-9, Pak. Itu pun salah mengartikannya.
Iman diberikan, Pak. Salah, keselamatan yang diberikan. Keselamatan diberikan juga bukan otomatis. Pikul salibmu setiap hari, kata Tuhan Yesus. Kalau tidak layak jadi muridku. Orang yang tidak jadi murid Tuhan Yesus ya nggak selamat. Ya, begitu. Ini jelas loh sebenarnya. Cuma banyak orang bebal sih memang. Kata kitab Yakobus, bukan kata saya ya. Banyak orang bebal, ngotot keselamatan karena iman saja, yang tak ada perbuatannya. Lidah tak bertulang, percaya tapi nggak ada perbuatannya, nggak nyata. Terhadap saudara-saudaranya aja jahat. Terhadap orang seiman yang beda doktrin saja maki-maki, goblok-goblokin. Padahal dia yang salah. Dia cuma melihat ekornya gajah. Kita melihat seluruh gajahnya. Repot, nggak nyambung bicaranya. Sama dengan kalau kita bicara sama anak kita yang masih kecil, nggak nyambung. Soal bisnis, ya nggak nyambung, mau nggak ngerti. Tapi ganas. Ingat, iman yang benar akan membuahkan perbuatan yang sempurna. Jadi kalau mulutnya saja kotor, menyerang sana-sini tanpa dasar yang benar, ya kita sudah tahu lah ya, itu bukan iman yang benar. Tidak sesuai Alkitab maksudnya. Banyak orang begitu sih. Banyak orang juga terlalu naif. Nggak boleh marah, Pak. Loh, kalau marah itu diperlukan, itu melakukan kehendak Tuhan. Kalau Tuhan suruh marah, bagaimana? Tapi marahnya marah yang benar. Misalnya ada anak yang malas, nggak mau belajar, ya kita marahin. Harus jangan malas. Hari ini banyak orang termakan oleh doktrin keselamatan hanya karena anugerah, bukan karena perbuatan. Yang benar bukan gitu kalimatnya. Keselamatan bukan karena melakukan Taurat. Bukan. Bukan hanya karena perbuatan juga. Iman yang benar kepada Tuhan Yesus. Yang imannya itu nyata dalam perbuatan sehari-hari. Itu yang benar. Jangan sampai iman hanya merenung. Ya. Sehingga pemazmur aja mengerti loh. Bahwa sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, tapi engkau tetap gunung batuku. Itu iman. Mempersembahkan seluruh hidup. Jangan cuma main persepuluhan terus. Itu bukan iman kalau cuma 10%. Iman itu 100%. 100% hidup kita harus menyenangkan Tuhan. Berkenan bagi Tuhan. Kalau enggak, tidak masuk kerajaan surga. Amin ya. Amin. Ini cepat singkat. Tapi harusnya sudah jelas. Saya percaya firman yang benar sangat berkuasa mengubah kita semua. Bapak Ibu sekalian, umat Tuhan dimanapun, termasuk para pembicara, teolog, dan sebagainya, kalau mendengar ini, ayo kita lembutkan hati kita sama-sama. Kita semua sedang belajar kok. Jangan begitu, saudara. Jangan cuma melihat ekornya gajah. Jangan cuma melihat satu ayat, dua ayat, satu perikop, dua perikop di Alkitab. Seluruhnya harus dilihat konteks besarnya. Amin. Saya kembalikan ke host. Silakan kalau mau dilanjutkan tanya jawab. Oke, terima kasih Pak Wigno Tanto. Shalom Pak. Shalom. Atas berkat Tuhan, iman dan perbuatan. Ya, kita masuk kepada sesi tanya jawab. Mungkin bagi semua yang sudah terhubung di Zoom, bahkan juga kami mempersilakan bagi sahabat-sahabat Radio Omnibus yang terhubung lewat media sosial yang ada, FB, dan juga telepon langsung ke nomor kami di 085398 dan 80421. Dan bagi sahabat-sahabat yang terhubung dengan media Zoom, silakan jika ada pertanyaan di sekitar topik ini, langsung saja iman dan perbuatan.
Mari Pak Ibu atau sahabat semua jika ada yang ingin ditanyakan supaya mempertegas kembali soal topik iman dan perbuatan. Silakan Bapak Ibu. Ya, ini yang sudah lambaikan tangan, silakan Pak Gustav, ya Pak Gustiawan ya. Silakan Pak Gustiawan langsung dibuka mute-nya. Ya, selamat pagi Pak Bigno. Selamat pagi Pak. Shalom. Mau Shalom. bertanya ya, kan kalau melakukan hukum Taurat itu juga itu kan karena iman Pak. Jadi hukum Taurat itu juga itu kan merupakan hukum kasih ya. Ya. Mengasihi Allah. Benar. Ya. Tapi kenapa gitu? Kata Bapak tadi melakukan hukum Taurat itu tidak dibenarkan juga. Oke, mengerti. Mengerti Pak, jelas pertanyaannya. Jadi kita harus tahu latar belakang dari ayat itu. Nah, kenapa ayat itu ditulis oleh Rasul Paulus? Karena seseorang dibenarkan bukan hanya karena melakukan hukum Taurat. Karena hari itu banyak orang Yahudi yang bangga melakukan Taurat dan merasa bisa selamat oleh karena melakukan itu tanpa iman kepada Tuhan Yesus. Nah, makanya Rasul Paulus menulis itu. Kalau kamu bangga melakukan Taurat tapi nggak percaya sama Tuhan Yesus, nggak selamat. Padahal tahu Tuhan Yesus itu Mesias. Kecuali tidak pernah mendengar sama sekali, yaitu cerita lain jadinya. Ya. Nah, jadi Taurat ini yang memberikan adalah Tuhan sendiri. Jadi itu kitab suci. Sampai hari ini kita pakai. Jadi tidak salah Tauratnya. Yang salah adalah motivasi seseorang ketika melakukan Taurat. Merasa bisa selamat tanpa Tuhan Yesus. Wah, itu nggak bisa. Ya. Taurat itu firman Tuhan dan itu firman kebenaran. Taurat itu intinya ada dua, Tuhan Yesus yang menjelaskan. Satu sebenarnya, cuma dijabarkan menjadi 2 poin. Kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap semua yang ada pada kita, dan kasihlah sesamamu manusia. Itu benar. Makanya Taurat tidak pernah dibatalkan. Kalau Paulus menulis dibatalkan, itu yang dibatalkan adalah peraturan-peraturannya. Yang sunat dan sebagainya, nggak penting itu. Tapi inti Taurat dipakai sampai hari ini, bahkan disempurnakan oleh Tuhan Yesus. Begini loh yang benar itu iman, melakukan hukum kasih, betul. Jadi melakukan Taurat salah nggak? Enggak, kalau motivasinya benar. Lah, hukum Taurat coba kita yang jujur. Jangan ada Allah di hadapan hadiratku, Allah lain, ilah lain. Ya benar dong. Memangnya dibatalkan? Enggak. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, hormatilah orang tuamu dan sebagainya. Benar nggak itu? Ya benar dong semuanya. Tetap berlaku hari ini. Harus kita lakukan, jangan membunuh. Nah, gitu. Jadi melakukan Taurat itu kita ganti sekarang, bukan melakukan Taurat, melakukan kehendak Allah. Nah, kehendak Allah pasti lengkap. Artinya Tauratnya disempurnakan. Gitu. Tidak hanya tidak boleh membunuh, tidak. Tuhan bahkan pergi lebih jauh lagi, mengajar lebih jauh lagi bahwa kalau kamu benci saudaramu, kamu seorang pembunuh. Nah, Tauratnya disempurnakan. Jadi gitu, Pak. Jadi harus dimengerti, melakukan Taurat jadi nggak boleh ya? Bukan, harus. Tapi motivasinya harus benar. Karena percaya kepada Tuhan Yesus. Karena kehendak Tuhan yang penting. Pasti mencakup hukum Taurat. Tapi bukan peraturan-peraturan yang khas zaman dulu. Yang sunat, fisik, dan sebagainya. Oh, itu sudah dibatalkan. Itu sudah tidak penting lagi di zaman sekarang. Bukan berarti tidak boleh, kalau alasan kesehatan ya boleh saja. Gitu. Begitu, Pak. Yes. Terima kasih, Pak. Oke. Satu lagi ya, Pak ya. Boleh. Kalau orang ya, Pak ya, dia itu bertobat. Udah ada pertobatan. Dan dia itu melakukan hal-hal yang baik. Dari pertobatan dia itu melakukan perbuatan yang baik, tapi dia itu belum mengenal Tuhan, Pak. Jadi dia itu
udah kelihatan buah-buahnya itu dia kelihatan dari perbuatannya itu dia memperlihatkan pertobatannya gitu. Tapi dia masih belum mengenal Tuhan, Pak ya. Apakah itu bisa diselamatkan, Pak? Yang dimaksud belum mengenal Tuhan itu apa? Ya percaya, belum percaya gitu ya. Dia cuma Jadi, hanya udah bertobat, dia berbuat kebaikan-kebaikan gitu. gini, ini kalimat Bapak ini bertentangan satu sama lain. Bapak mengatakan dia sudah bertobat tapi tidak percaya Tuhan. Nah, itu kan nggak mungkin, Pak. Ya, itu maksud saya gini, Pak. Dia itu masih belum orang Kristen gitu, Pak ya. Maksud saya gitu. Oke, tapi orang baik. Ya, orangnya orang baik. Ya, oke, gitu. jangan bilang bertobat, Pak. Belum bertobat itu. Kalau bertobat jadi, itu berbalik kepada Tuhan Yesus, itu bertobat. Oh, gitu ya. Iya, itu orang baik. Nah, kalau orang berbuat baik, Pak, ada nilainya nggak di hadapan Tuhan? Ada. Ada dong. Tuhan Yesus yang mengajar, kalau kamu kasih makan ini, orang sederhana ini, kamu melakukannya buatku. Nanti banyak orang meleset lagi. Kita biasanya berkata perbuatan baik tidak ada artinya, seperti kain kotor. Itu konteksnya apa di zaman itu? Nggak mengerti lagi nih. Tuhan sendiri yang ngomong nggak dikutip. Kalau Terus, kamu kasih pakaian, kasih makan orang yang papa ini, kamu melakukannya untukku. Nah, kalau Tuhan Yesus nggak mati di kayu salib, nggak ada orang selamat. Tapi kalau Tuhan Yesus mati di kayu salib, maka setiap orang dihakimi menurut perbuatannya. Itu yang ditulis oleh Alkitab. Buktikan saja seluruh ayat. Jelas ya, Pak ya? ya Pak, terima kasih Pak. Jadi yang seperti itu Tuhan akan bisa menghakimi dengan adil. Misalnya nih, ini misal. Kalau orang tidak kenal Tuhan, kenapa? Oh, nggak pernah dengar. Loh, ya nggak pernah dengar, ya nggak mungkin percaya dong, nggak pernah dengar. Ya, jadi, tapi yang jelas, hidup sekali itu jangan jahat. Kalau jahat, pasti tidak masuk surga. Itu pasti. Kristen, pendeta, tapi jahat, nggak masuk surga. Oke. Oke, Pak. Tuhan Terima berkati. kasih, Pak. Tuhan berkati. Oke, terima kasih. Mungkin yang lain, jika ada pertanyaan, silakan langsung saja angkat tangannya atau beri simbol bahwa saya akan bertanya. Pak Wignio, sebelum ke yang lain, Ya. saya pernah mendengar soal keselamatan ini, Pak. Bahkan banyak orang tetap dengan prinsip ini. Ya. Sekali selamat, tetap selamat, tapi tidak ada perbuatan lain yang mendukung dia untuk selamat. Mungkin dia merasa bahwa namanya tidak akan terhapus. Ada orang bilang bahwa keselamatan itu bisa terhapus, ada yang bilang tidak. Gimana ini, Pak, pandangan ini? Ada yang saya dengar seperti ini. Ya. Mungkin minta pencerahan, Pak. Ya. Jadi yang dimaksud sekali selamat tetap selamat itu harus dijelaskan juga maksudnya apa. Sebab kalau itu diartikan jemaat sebagai wah, sudah dibaptis nih, sekali selamat tetap selamat, salah. Memangnya orang dibaptis pasti selamat. Banyak, Pak, orang namanya Yesus bahkan, tapi hidupnya nggak benar. Nah, iya kan? Ingat Alkitab. Pakai Alkitab, jangan pakai pikiran diri sendiri. Kalau Alkitab jelas, sebab setiap orang diselamatkan bukan hanya karena iman, tapi harus ada perbuatan-perbuatannya. Itu bukan doktrin kita loh, bukan. Saya nggak ngomong doktrin, saya ngomong Alkitab. Kitab Yakobus tadi, coba ya dibaca sekali lagi kitab Yakobus, dicatat baik-baik. Yakobus 2 ayat 24. Ini bukan doktrin kita, bukan, tapi Alkitab. Kita baca apa adanya saja ya. Jadi kamu lihat bahwa manusia dibenarkan karena perbuatan-perbuatannya dan bukan hanya karena iman. Artinya apa? Iman itu harus ada perbuatan. Kalau enggak kamu bohong iman itu. Itu maksudnya. Ini kitab Yakobus, bukan saya. Saya cuma baca dan saya percaya hal itu. Iman itu nggak boleh kosong. Banyak orang di gereja jadi malaikat, pulang ke rumah jadi setan ya bagi istrinya. Coba. Ini yang menyebabkan banyak orang tersandung. Lah kalau hamba Tuhannya aja begitu, bagaimana kita? Nggak mau aku jadi Kristen. Gitu.
nggak tertarik. Jadi sandungan. Yang begitu nggak masuk kerajaan surga. Meskipun mau bernubuat, mengusir setan pakai nama Tuhan yang tadi itu. Kenapa? Karena tidak melakukan perbuatan yang melakukan kehendak Bapa di surga. Itu kan perbuatan, melakukan kehendak Bapa di surga. Jadi keselamatan karena perbuatan atau bukan? Tergantung perbuatan apa dulu. Kalau perbuatan melakukan kehendak Bapa, selamat. Nggak melakukan, nggak selamat. Begitu aja sederhananya. Sekali selamat, tetap selamat. Apa maksudnya? Kapan itu terjadinya? Nah, itu perlu dipersoalkan, Pak. Karena setiap orang yang baru mengaku percaya, itu biasanya cuma di mulut. Berjalannya waktu, dia mulai belajar. Belajar mengampuni, belajar berubah sifatnya, karakternya, mengenakan kodrat ilahi, sampai pada suatu titik tertentu, selamat. Artinya, nggak balik lagi dia, nggak bisa murtad lagi. Nah, kalau di titik itu masih bisa dikatakan sekali selamat di titik itu, karena dia sudah selamat, maka tetap selamat. Kalau itu benar, ada ayat yang mendukung hal itu. Tapi kalau baru dibaptis lalu mengaku selamat, sekali selamat tetap selamat, ya itu salah. Nah, begitu. Banyak orang yang saya pandang itu, saya perhatikan tuh begini, aku sudah selamat gara-gara jadi Kristen. Lalu menjadi pasif, males, tidak berbuat apapun. Kok ditanya keselamatan bukan karena perbuatan baik, Pak, aku sudah selamat. Loh, kok jadi begitu? Nggak selamat kau. Iman itu harus, kita itu berjuang. Kita ikut perlombaan yang diwajibkan. Perlombaan mengerti nggak? Perlombaan itu pertandingan, bergulat. Harus berjaga-jaga, terus melakukan dengan giat. Tekun. Orang yang teologi apapun pasti percaya satu hal ini. Yang selamat adalah yang tekun sampai akhir. Yang berkhianat tidak mungkin selamat. Oke. Shalom Pak Inyo. Shalom. Pertanyaan saya adalah mengenai dua ekstrim mengenai ayat yang mengatakan Tuhan Tuhan. Yang satu menyatakan kalau kita melakukan perbuatan berdasarkan keinginan Bapa. Yang satu, kamu tidak akan masuk surga karena penjahat, sebagai orang-orang jahat gitu. Jadi itu sepertinya saya melihatnya itu dua ekstrim. Yang satu harus mengikuti kehendak Bapa. Yang satu adalah untuk sebagai penjahat. Kalau kita melihat perlakuan seseorang untuk kita menilai, dalam arti kita melihat saja, seperti yang Bu Dokter itu bilang, kalau seseorang itu baik perlakuannya sehari-hari, kita tahu itu tidak jahat orangnya. Jadi sepertinya ada perbuatan-perbuatan baik yang seperti di Yakobus itu, aku akan bisa menilai apa iman orang tersebut berdasarkan perbuatannya. Apakah orang seperti itu kita sudah anggap hanya sebagai kalau kita ingin bagaimana maksud saya menolong ke jalan Tuhan? Pak Irwan, maksudnya Matius 7 ayat 21 sampai 23 ya? Iya, maksud saya. Oke, jadi, saya jelaskan. Ya Pak, silakan Pak. Ini harus dimengerti dengan jelas, Pak. Nggak boleh terpisah-pisah begitu pengertiannya. Matius 7 ayat 21 sampai 23 itu nyambung, Pak. Tuhan berkata begini, bukan orang yang berseru kepadanya Tuhan, Tuhan yang masuk kerajaan surga, tapi yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Itu kan jelas ya. Nah, di ayat 22, ada orang yang nanti, di zaman akhir nanti, hari terakhir, itu berseru, Tuhan, Tuhan, bukankah kami sudah bernubuat demi namamu? Sudah mengusir setan pakai namamu? Mengadakan banyak mujizat pakai namamu juga? Masuk surga dong harusnya. Tapi Tuhan jawab, enggak, aku tidak kenal kamu jahat. Kenapa begitu? Karena motivasi melakukan bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan, mengadakan banyak mujizat, itu bukan melakukan kehendak Bapa, karena motivasinya mungkin mau cari duit, mau ngumpulin persembahan. Sorry ya, saya ngomong apa adanya. Motivasinya salah, Pak. Bukan berarti kita tidak boleh bernubuat, tidak boleh mengusir setan pakai nama Yesus, bukan tidak boleh mengadakan mujizat, bukan, boleh. Justru itu harus. Tapi kalau motivasinya salah,
menggunakan Tuhan, memanfaatkan nama Tuhan, memanfaatkan mimbar, maka itu adalah kejahatan. Jelas nggak Pak Iwan? Jelas Pak. Terima Ya, kasih Pak. jadi God bukan bless. bertentangan, bukan bertentangan. Oke, Tuhan berkati. Oke, terima kasih Pak Iwan yang sudah bertanya. Masih saya membuka di sesi tanya jawab bagi yang ingin bertanya. Silakan langsung saja membuka unmute ya. Dan bagi mereka yang mendengar lewat radio original 100,8 FM Radio Amigos, saya buka juga line telepon untuk ada pertanyaan. Silakan. Masih di topik iman dan perbuatan. Kelihatannya sudah mengerti semua, Pak. Kalau sudah mengerti ya kita akan tutup ini program. Kalau sudah mengerti jangan merasa sudah selesai juga. Ini teorinya. Nah, prakteknya harus setiap hari kita melakukan. Ya, ingat loh kita sedang dalam pertandingan yang diwajibkan. Menjadi manusia-manusia Allah yang seluruh perbuatannya benar. Baik aku makan, minum, apapun, kulakukan untuk Tuhan. Oke. Oke, silakan lagi masih ada. Sebelum tutup ini Pak, masih penasaran sedikit soal penginjilan kepada orang-orang lain ya. Tadi yang disebut Bu Grace tadi, saya juga sedikit terberkati bahwa penginjilan sini tidak langsung saja kita berbicara soal nama Yesus, tapi lewat perbuatan Pak ya. Ini penting buat kita. Karena sering kita menjadi orang Kristen yang ya terlalu berani juga. Akhirnya bukan mereka menerima Yesus, justru jadi pertentangan seperti tadi kesaksian Ibu Dokter tadi. Jadi memang lewat perbuatan-perbuatan dulu Pak ya. Mungkin itu strategi awal supaya mereka bisa membuka hati dan mengetahui siapa Tuhan kita. Mungkin seperti itu Pak ya. Saya berikan satu tips yang dimiliki oleh Rasul Paulus. Rasul Paulus memberikan teladan buat kita bahwa ia bisa menjadi apa saja untuk memenangkan jiwa. Bagi orang yang tidak mengenal, yang hanya tahu Taurat, ia berlaku seolah-olah pengikut Taurat juga. Bagi orang Yunani, ia seolah-olah menjadi orang Yunani. Bagi orang yang lemah, ia seolah-olah menjadi orang yang lemah. Nah, itu caranya. Kenapa? Bukan mau kompromi jadi orang lemah, kompromi jadi orang Yunani, kompromi jadi pengikut Taurat. Bukan. Supaya kita berkomunikasinya baik dan akhirnya memenangkan jiwa. Memenangkan jiwa nggak bisa 1 jam, 2 jam. Makanya bertahun-tahun. Kadang-kadang bisa lama, tapi akhirnya menang. Bisa. Nah, itulah ibadah yang benar. Bukan ketemu kenal nggak kenal, kamu mesti percaya Yesus gitu. Orangnya bingung, Yesus itu siapa? Gue nggak kenal, nggak pernah diajari Injil, disuruh percaya, ya nggak bisa lah. Mesti butuh proses. Sama kita juga begitu, ngakunya percaya Yesus, tapi imannya kosong, nggak ada perbuatannya. Kan sama aja, apa bedanya sama orang-orang yang belum mengenal Yesus? Malah lebih parah, ngomongnya percaya, tapi males, nggak ada perbuatannya. Bahkan perbuatannya bertentangan dengan kehendak Tuhan. Waduh, payah itu Pak. Ya, oke. Oke, terima kasih Pak Wisnu Tanto. Ya, kelihatannya kita harus selesai di sini program ini. Pertanyaan tidak ada lagi bagi mereka yang sudah bergabung di Zoom hari ini. Iman dan perbuatan, dan kembali kami ucapkan terima kasih buat semua sahabat, baik yang tergabung lewat media sosial kami, Radio Amigos FM Tomohon, bahkan juga yang tergabung dalam media Zoom hari ini. Kami ucapkan terima kasih buat Pak Wisnu Tanto yang menjadi narasumber hari ini dengan topik iman dan perbuatan. Sekali lagi saya sebagai host hari ini di Berita Firman Tuhan mengucapkan terima kasih buat kita semua, bahkan bagi semua sahabat yang tergabung di Radio Amigos, kami ucapkan terima kasih.
menghimbau untuk kita semua terus memakai masker jika keluar rumah dan sering cuci tangan dengan sabun, hindari kerumunan banyak orang. Lakukan protokol kesehatan karena ini salah satu himbauan pemerintah. Saya akan undur diri dan ditutup dengan doa. Kembali ke Pak Ignatanto, closing statement-nya dan tutup di dalam doa. Silakan Pak. Oke, baik. Sebelum kita akhiri, begini ya Bapak Ibu. Mulai sekarang mari kita belajar mengekspresikan iman kita. Jangan cuma di pikiran, jangan cuma dalam hati. Bapak Ibu kalau olahraga bisa nggak di dalam hati? Kan nggak bisa. Apalagi iman. Iman dalam hati mana ada. Iman harus dilakukan. Coba dibaca lagi Alkitab. Ya. Hidup kita ini tidak tergantung dari siapapun. Tergantung dari respon kita bagaimana kita menerima anugerah Tuhan. Oleh sebab itu, di sisa umur hidup kita, mari kita fokus. Diomongin kiri kanan, biarin aja. Yang penting aku menyenangkan Tuhan. Lewat perbuatan-perbuatanku yang nyata untuk menunjukkan iman kita. Gitu. Amin ya. Amin. Kita tutup dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk pagi ini. Kami percaya firman Tuhan akan menyadarkan banyak orang bahwa kami harus melakukan kehendak Bapa di surga. Iman kami harus menjadi perbuatan yang nyata. Ampuni segala ketidaktepatan kami selama ini. Kami mau belajar terus Tuhan. Secara khusus hamba ingin berdoa untuk Radio Amigos. Mohon Engkau berkati agar melalui siaran-siaran radio ini banyak jiwa dimenangkan. Sehingga nama Tuhan dipermuliakan dimanapun berada. Terima kasih Tuhan. Kami sambut segala berkat yang dari Bapa kita di surga. Dari Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus. Mari semua yang percaya katakan amin. Amin. Ya, sampai bertemu lagi.